Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karunia ini hadirin tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sembarangan manusia. Karunia ini hanya diberikan oleh Allah orang-orang yang dipilih oleh Allah saja. Karunia ini hanya diberikan oleh Allah hanya orang-orang yang dicintai Allah saja. Karunia ini diberikan oleh Allah hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia apa itu? Yaitu karunia iman, karunia Islam. Iman Islam yang dahulu Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada nabi, hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul saja. Sehingga zaman-zaman dahulu itu Nabi dan Rasulnya saja yang diberi iman dan Islam ini. Kaumnya sangat sedikit sekali yang diberi iman, yang diberi Islam. Kaumnya Nabi Nuh sedikit, hanya lebih kurang 80 orang saja. Bahkan istrinya tidak diberi iman, tidak diberi Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anaknya tidak diberi iman, tidak diberi Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ini iman dan Islam ini betul-betul pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika kita mau lahir di dunia ini, apakah kita pernah meminta kepada Allah, ya Allah, nanti setelah Engkau lahirkan aku di dunia ini, berilah aku iman dan Islam? Tentu saja tidak ada. Tidak pernah kita berpikir bahwa kita ini minta dilahirkan ke dunia ini dijadikan oleh Allah orang yang iman dan Islam. Tetapi begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala, begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga hadirin kita saat ini diberi iman, diberi Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersyukur kepada Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang begitu sempurna oleh Allah. Diciptakan oleh Allah, jasadnya sempurna, zahir dan batinnya sempurna. Diciptakan sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak daripada makhluk-makhluknya Allah. Lebih kurang ada 18.000 jenis daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Tetapi kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah dengan makhluknya yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku ciptakan kalian wahai manusia makhluk yang sempurna. Hari Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang jenisnya binatang, gajah bagaimana? Diciptakan hidungnya kelewat panjang. Monyet diciptakan oleh Allah, makhluknya Allah juga itu, hidungnya terlewat pendek. Masya Allah. Tetapi manusia ini diciptakan oleh pas. Buat orang Indonesia hidungnya pas seperti ini, kakinya pas, matanya pas, telinganya pas, sehingga semua diciptakan oleh Allah pas buat diri kita. Hari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita lihat jenis makhluk yang lain. Ini orang yang tahu jin. Jin itu kalau kita lihat cerita, diciptakan jin, keadaannya begitu.
kepalanya kebesaran ada sebagian, ada kekecilan kepalanya, ada kakinya kebesaran, ada kakinya terkecil, badannya besar, kakinya kecil, ada perutnya yang besar, kemudian ada ini kepalanya kecil. Pokoknya repot ngelihatnya, dia sudah menjijikkan. Tetapi yang mulia, manusia diciptakan oleh Allah, nikmat melihatnya kan, masya Allah, melihat baharu gitu, senang melihatnya, wajahnya ceria, manis kita manis senyum. Hari mulia, kita ini tidak senyum aja manis, apalagi senyum. Mencucunya aja manis, senyumnya nama manis. Ini menunjukkan kegembiraan. Coba kita lihat makhluk-makhluk yang lain, senyum dengan ketawanya, ketawa dengan marahnya sama saja, nggak ada bedanya. Ini ketawa, ini marah, ini apa senyum, ini apa. Hari Allah SWT, itulah manusia ciptakan oleh Allah. Maka sepatutnya kita ini syukur lagi, gembira lagi. Tetapi dikatakan manusia ini sedikit sekali yang mau bersyukur kepada Allah SWT. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali manusia ini yang mau bersyukur kepada Allah SWT. Maka saat ini mulai dari diri kita ini, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita diciptakan oleh Allah, makhluk yang sempurna, jasadnya yang sempurna, batinnya sempurna, pikiran yang sempurna, untuk apa Allah Subhanahu ciptakan kita? Untuk apa ciptakan di dunia ini? Sementara kita ciptakan semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk manusia ini diciptakan, kita dilahirkan, sudah diciptakan oleh Allah SWT untuk keperluan kita. Lalu kita diciptakan oleh Allah SWT. Maka dari Allah SWT sendiri yang menjawab bahwa kita diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk mengenal kepada Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kata Allah SWT kecuali untuk beribadah, untuk menyembah Allah SWT, untuk taat kepada Allah SWT, untuk mengenal Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah tugas kita yang pertama dan yang utama, bagaimana kita dikenal kepada Allah. Fafirru ilallah. Maka setelah kita kenal kepada Allah, kita cepat-cepat lari menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, karena untuk ini kita diciptakan, karena untuk inilah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita ini dalam keadaan apapun, kita selalu ingat kepada Allah. Kita dalam keadaan santai, duduk ingat kepada Allah. Kita dalam keadaan berdiri, ingat kepada Allah. Kita di kantor, ingat kepada Allah. Kita di sawah ladang kita, ingat kepada Allah. Kita di lorong kita, ingat kepada Allah. Dalam keadaan tidur, ingat kepada Allah. Dalam keadaan susah, ingat kepada Allah. Dalam keadaan bahagia, ingat kepada Allah. Maka apapun keadaan kita, jangan terlepas hati ini selalu berzikir kepada Allah. Maka dikatakan oleh masyayikh kita, orang tua kita, bagaimana kita ini setiap napas kita yang keluar dan setiap napas kita yang masuk, tidaklah kecuali kita ini berzikir kepada Allah, memuji-muji Allah SWT. Maka inilah orang yang beruntung, orang yang sangat beruntung. Maka
waktu kita latihan, kita dalam keadaan apapun Allah, kita latih diri kita. Maka semua itu kita perlu latihan. Anak kecil itu kalau dia berjalan latihan, walaupun kadang-kadang dia jatuh, berdiri lagi, kakinya sudah kebeset, tapi besok mulai berdiri lagi, jalan lagi, jatuh lagi, berdiri lagi. Akhirnya lama-lama bukan hanya bisa berjalan, tapi bisa berlari. Bukan hanya bisa berlari, tapi bisa menyetir pesawat terbang. Ini karena depan kita, Pak Farhan ini nyetir kapal terus. La ilaha illallah. Ini yang mulia. Maka kita perlu latihan agama, itu latihan. Ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, memuji-muji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa kalau kita tidak mengingat kepada Allah di dunia ini? Rugi yang mulia. Karena hadirin, setelah kita lama di dunia ini, berapapun lama kita di dunia ini, mau kita 60 tahun, mau kita 70 tahun, mau kita 100 tahun, bahkan kita mau 1000 tahun pun, kalau ada, toh dunia ini akan kita tinggalkan juga. Kita usaha siang dan malam, akhirnya tidak satu kerikil pun yang kita bawa. Kita usaha mati-matian, akhirnya setelah kita usaha, maka kita dalam datang mendapatkan rumah kita jadi baik, rumah kita jadi indah, sehingga rumah kita jadi kokoh, rumahnya bagus, mentereng, cor-corannya kokoh. Tapi yang punya rumah sendiri, masya Allah, tulang-tulangnya sudah rapuh, giginya sudah ompong, rambutnya sudah putih, Samurat. ngomongnya juga sudah pelok. Maka gak pantas, rumahnya bagus tapi orangnya jelek. La ilaha illallah. Begitu pula dia usaha siang dan malam, akhirnya rumahnya bagus, mobilnya juga bagus, indah, mobilnya bagus, kecilan, tapi orangnya makannya saja sudah susah. Supirnya makan daging, sementara yang punya mobil sendiri makan jangan asin. La ilaha illallah. Itu kan dunia. Lalu apa yang kita cari di dunia ini? Maka rugi dan rugi orang di dunia hanya mengumpulkan dunia saja. Talibul dunia jahil, talibul mubahil, talibul maula kamil. Orang yang sibuk dengan dunia dikatakan para ulama ini orang yang bodoh. Setelah dia dapatkan dunia, dia mati, dunia dia tinggalkan. Maka kata Kiai itu, dunia itu bukan tempat tinggal, tapi dunia itu tempat meninggal. Orang yang mati itu karena orang hidupnya di dunia, tapi yang dicari akhirat, yang dipikirkan akhirat. Ini kalau saya ini duduk dalam bayang terus ngantuk, apakah ini berhasil? Apakah ada gunanya di akhirat saya? Ini kalau saya duduk bayang ini, tak soting ini, apakah berhasil? Nah, ini shooting dulu ada manfaatnya ya. Kita memikirkan kalau perlu ada manfaatnya kita share nanti ditonton orang banyak ya, teruskan. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, ada Allah Subhanahu. Orangnya di dunia, tapi pikirnya bagaimana akhirat saya, bagaimana kubur saya, bagaimana mahsyar saya, bagaimana sirat saya, bagaimana lisan saya. Apakah saya nanti akan selamat dari azabnya Allah Subhanahu. Pikirnya orang yang pandai. Ayo Allah Ta'ala, pikirnya orang yang cerdas, bagaimana dia selalu mencari ridho Allah Subhanahu. Setiap saat dan keadaan, bagaimana apa saja yang dia kerjakan, bagaimana Allah Subhanahu ridho kepada dia. Orang yang cerdas, selalu cari ridho Allah Subhanahu. Karena dunia ini memang ciptaan oleh Allah Subhanahu untuk diri kita. Dunia diciptakan untuk manusia, setelah ini manusia diciptakan untuk akhirat. Maka nanti setelah di akhirat, setelah sampai di surga, ini sudah sampai di surga ya, tidak ada yang disesali oleh ahli keluarga ahli surga itu, hanya cuma satu saja yang disesali. Masya Allah,
sudah masuk surga nyesel, apalagi masuk neraka. Sudah masuk surga masih nyesel. Apa yang disesalkan oleh ahli surga? Rupanya yang disesalkan ketika di dunia ada bayan yang ngantuk. Mana yang kata lagi kesel ya? Andaikan, misalkan, hanya andai-andai. Tetapi sudah lewat Allah. Maknanya yang disesalkan ahli surga itu ada ketika waktunya di dunia ini dia buat sia-sia, tidak digunakan untuk zikir kepada Allah, tidak digunakan untuk taat kepada Allah, tidak digunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, bahkan na'udzubillah min dzalik digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua mau ke akhirat. Mau ke akhirat. Yang tua mau ke akhirat. Yang muda mau ke akhirat. Orang desa mau ke akhirat. Orang kaya mau ke akhirat. Orang kota mau ke akhirat. Siapapun semua. Maknanya kita akan mati Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua, tidak ada kita yang akan kekal abadi di dunia ini. Kita akan meninggalkan dunia ini. Maka kita persiapkan kematian kita ini. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tawaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha min nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua kita yang akan mati, yang tua akan mati, yang muda akan mati, orang yang sehat mati, yang sakit juga akan mati, orang kota mati, orang desa mati. Tidak ada yang akan kekal abadi dunia ini. Maka nanti setelah kematian Allah SWT akan sempurnakan balasannya. Kalau dia di dunia ini berbuat baik, maka di akhirat akan dibalas oleh Allah SWT perbuatan kebaikan dia. Kalau di dunia ini buat jahat itu juga Allah SWT akan menyempurnakan balasan yang tidak. Tidak ada satu pun tidak akan ada kelewatan, akan dilewatkan oleh Allah SWT. Maka Allah SWT lalu nanti setelah sampai di akhirat nanti, siapa yang selamat? Ini yang dia perlu kita tanyakan. Oh iya, siapa yang selamat nanti sampai di akhirat? Pejabat bukan, rakyat juga bukan, baru lama belum tentu. Apalagi kita dalam awam jauh. Rupanya nanti ada yang diselamatkan oleh Allah SWT di akhirat adalah orang yang jadi setelah ini akhirat nanti orang yang beruntung adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari nerakanya Allah SWT, dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Ini orang yang beruntung. Orang yang sudah diselamatkan oleh Allah dari neraka kemudian dimasukkan dalam surga, inilah seuntung-untungnya manusia. Seuntung-untungnya manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala kita ini perlu berpikir lagi, usaha. Di dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala hanya mata buruk, perkara yang menipu saja. Nampaknya indah. Dunia ini dikatakan oleh orang tua kita seperti gunung itu. Itu gunung itu kita lihat dari sini, gunung laut kayaknya hijau, indah. Masya Allah, indah sekali. Tidak ada orang yang ketika melihat gunung itu jelek sekali itu gunung. Mesti orang kalau melihat gunung itu mesti mengatakan, indah sekali itu gunung. Nikmat sekali memandang gunung itu. Hari Allah SWT. Tetapi gunung itu, kalau kita datangi dekat lagi di sana, wah sama saja. Di situ hutan banyak. Bahkan itu yang belum terjamah lagi itu ada binatang-binatang buas, ada harimau, macan, monyet, masya Allah. Maknanya apa? Gunung itu indah dari jauh saja, tetapi kalau didekati itu, masya Allah, itu naik lagi, itu gunung itu buat kita susah. Begitulah dunia itu seperti kita pada gunung itu saja.
nampaknya indah, tetapi kalau kita dekati, kalau kita pegang di dunia menjadi sarana kita. Maka ya Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Jangan kita tertipu, jangan kita terkesan dengan kehidupan dunia. Dunia yang akan kita tinggalkan dan mulia. Maka saat ini orang-orang kafir itu bergembira dia, bersenang-senang banyak mulia. Mereka gembira. Memang ciri khasnya orang yang tidak taat kepada Allah. Ciri khasnya orang kafir itu dia itu selalu hiburan, siang hiburan, malam hiburan. Apa? Untuk mencari kesenangan. Apalagi lagi hiburan lagi, naik gunung turun, cari kesenangan. Tetapi yang mulia, mungkin kesenangan dia dapatkan, tetapi ketenangan tidak pernah dia dapatkan. Karena kesenangan dan ketenangan hanya Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia mengamalkan agama, sejauh itulah Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan dan kesenangan dalam hatinya manusia ini. Hari Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan kita juga tertipu kehidupan daripada orang-orang kafir itu. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan orang kafir di dunia ini. Mereka mondar-mandir di dunia ini, mereka bunuh diri, ngalor ngidul ngetan di dunia ini. Setelah itu apa hasilnya? Setelah itu mereka terjungkel ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah, neraka itu sejelek-jeleknya tempat berbagi. Maka Allah Subhanahu wa taala, kita terkesan hanya dengan amal agama saja. Maka Allah Subhanahu wa taala, kita cerita agama itu pun tidak akan wujud di dalam diri kita ini kalau kita tidak usaha. Maka agama ini pun supaya wujud di dalam kehidupan kita, supaya hidup di dalam diri kita, supaya hidup dalam keluarga kita, hidup suasana di kampung kita, maka kita berusaha atas agama ini. Usaha atas agama. Inilah yang dikerjakan para nabi, para rasul. Rasulullah SAW selama 40 tahun beliau di Mekah, belum ada perintah Allah SWT berdakwah, beliau diam saja. Tetapi manakala ada perintah dakwah dari Allah SWT, ya ayyuhan mudazzir qum fa'anzir, maka ketika Allah perintahkan wahai orang yang berselimut, berdirilah. Maka sejak itulah hadirin Rasulullah SAW berdiri, bergerak menyampaikan di agama sampai wafatnya beliau. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya agama ini betul-betul kita usahakan. Maka setelah wafatnya beliau tidak dikirim nabi lagi, tidak diutus rasul lagi, maka tugas agama ini Allah Subhanahu wa taala sekarang ini letakkan di atas pundak-pundak kita. Maka Allah Subhanahu wa taala baru kita tahu hari mulia, oh rupanya agama ini tugas saya, rupanya agama rupanya tugas saya. Kalau saya tidak bergerak, lalu siapa yang akan mengambil agama ini? Kalau saya tidak bangkit, lalu siapa yang akan membawa agama ini? Maka Allah Subhanahu wa taala sekarang kita belum tahu hari mulia bahwa agama ini tugas saya, maka kita perlu bergerak untuk membawa agama ini, jadi untuk menyampaikan agama ini ke seluruh dunia, ke pojok-pojok dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW boleh bergerak ketika di Mekah, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan sukses, kalian akan jaya. Begitu pula dunia kita perlu gerak. Wahai manusia, taatlah kepada Allah, ingatlah Allah, kalian akan meninggalkan dunia ini, maka kalian akan taat kepada Allah, kalian akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu hari-hari kita bicarakan, perlu hari-hari kita dengarkan supaya
kita mendengar berangkat haji di kampung kita itu saja seolah-olah jauh sekali. Kenapa? Jarang dibicarakan. Kayaknya dalam satu desa itu Pak Haji, yang namanya Haji itu kayak jarang, kayak satu dua. Kadang-kadang dalam satu kampung tak ada. Apalagi mau umroh. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah bicarakan, dengar lagi. Akhirnya orang itu berjubel-jubel berangkat haji. Bahkan datang sekarang, nanti 20 tahun, bahkan 30 tahun yang akan datang baru berangkat. Sehingga orang Temboro itu kalau berangkat haji itu berpuluh-puluh orang. Mereka itu kalau orang Temboro itu rela untuk berangkat haji itu mengeluarkan uang beratus-ratus juta supaya berangkat haji. Gak tahu kalau orang pandai ya. Begitu namanya. Gambiran, orang gambiran. Ada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah mulia. Kenapa kita dibicarakan, mendengar, akhirnya semangat. Begitu pula agama yang mulia. Kita perlu bicarakan lagi, kita dengar lagi pentingnya dakwah, pentingnya keluar 3 hari, pentingnya keluar 4 hari, pentingnya keluar 4 bulan, pentingnya kita menghidupkan amal maqami kita. Allah Subhanahu Wa Taala dulu sebelum kita ini datang dakwah di tempat kita, seolah-olah dakwah yang aneh dakwah. Tetapi setelah dakwah datang ke tempat kita, rupanya dakwah itu mudah. Akhirnya hari mulia, asbab dakwah ini telah berubah daripada kehidupan kita. Coba hari mulia, kalau kita ini tidak ada asbab dakwah di tempat kita ini, Masya Allah, kita ini kayak apa masjid kita ini mulia. Jangan masjid ini kita ini kayak apa 20 tahun yang lalu sebelum kita kenal dengan dakwah. Di mana kita? Keadaan apa kita? Tetapi setelah Allah Subhanahu Wa Taala bikin dan kita dalam usaha dakwah ini, diri kita berubah. Akhirnya cinta kita berubah. Cinta kita kepada masjid, cinta kepada bersolat, cinta kepada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Allah rubah istri kita, Masya Allah. Istri kita ini pakai cadar, ada sifat malu dia, Masya Allah. Senang betah di rumah, senang amal agama, taat kepada Allah. Setelah Allah rubah istri kita, Allah rubah anak kita. Anak kita jadi hafiz, anak kita jadi alim, anak kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jasa dakwah. Setelah Allah rubah keluarga kita, Allah rubah kampung kita. Kampung kita, Masya Allah, banyak orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang-orang yang berjenggot, berjubah, sehingga orang di kampung kita banyak orang yang bercadar. Inilah daripada dakwah. Bukan begitu saja, Allah rubah amalan kita, cara bergaul kita, masyarakat kita, Masya Allah. Sekarang yang mulia kita ini takut makan yang haram. Dari mana ini? Ini asbab daripada dakwah. Dulu sebelum kita dakwah, pokoknya kita sikat saja. Mau cari yang halal, cari yang haram aja susah loh. Mau cari yang halal, pikir kita dulu. Tapi sekarang ini yang mulia ada rasa takut, jangankan haram, subhat sedikit pun kita puas di hati. Inilah jasanya daripada dakwah yang mulia. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita ini merasa sombong. Kadang-kadang sombong. Kenapa? Ketika datang ke pasar dakwah, oh saya sibuk Pak. Sibuk apa? Saya sibuk dengan toko saya. Ketika datang ke pasar dakwah, saya sibuk Pak. Sibuk apa? Sibuk saya mengajar Pak. Saya punya santri, saya punya murid Pak. Datang ke pasar dakwah, saya sibuk Pak. Akhirnya mulia rasanya semua sibuk, tetapi lupa kamu bisa sibuk seperti itu dulu karena asbab daripada dakwah ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, kita pegang usaha dakwah dengan sungguh-sungguh, kita ajak diri kita dengan sungguh-sungguh, ajak keluarga kita, ajak teman kita untuk bangkit membawa agama ini. Kita menyebar ke seluruh pojok-pojok dunia, membawa agama, menyampaikan agama syariat. Maka mulia, ini kita tidak bicara-bicara saja, tetapi kita perlu bukti, kita perlu bergerak. Maka sekarang ini kita perlu bergerak. Siapa yang siap keluar untuk negeri jauh? Negeri jauh, negeri jauh itu gak jauh sebenarnya, hanya pendidikan kita negeri jauh. Jauh itu akhirat. Bahkan akhirat itu katakan ulama gak jauh. Akhirat itu kita tunggu nanti malam apa besok pagi, apa
ke negeri jauh di Mabesuro, 2 rombongan. Jadi mau ke BP hari Senin, besok lusa hari Senin. Hari Senin hari Rebo itu nanti, hari Rebo ini ya, besok ya. Itu mereka mau berangkat ke India, Masya Allah. Yang ke Thailand kemarin sudah berangkat, Masya Allah. Maka mulia maknanya negeri jauh dekat saja, bukan jauh. Hanya kita aja mengatakan jauh. Boleh Pak, datang negeri jauh. EBB, Masya Allah. EBB silakan. Yang mau ke EBB, silakan. Silakan Pak. Silakan Pak. Masya Allah. EBB Pak. Ini alhamdulillah 4 orang yang berangkat hari ini. Mulai hari dari mana? Sini, sebelah gunung ini, Wonogiri. Besok mau berangkat sama orang Parepare, itu mau berangkat besok. Nah, ini ke IBB. Silakan Pak. Pokoknya jangan kita di setiap ada tekanan agama dengan dia, untuk kita daftarkan. Kata Kiron itu, kamu mau keliling dunia itu mudah saja. Mudah saja kalau kamu keliling dunia. Caranya kalau di markas itu ada taskil, kamu cepat-cepat berdiri. Setelah itu malam kamu bangun malam. Untuk apa? Menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kamu menabung. Maka kalau 3 ini kamu kerjakan katanya, kata Karen itu, insya Allah kamu bisa keliling dunia. Ini di taskil aja kamu berdiri katanya mau keliling dunia. Silakan Pak. Ini bukan marah ya, tapi tenanan. Tenanan dari sungai. Salah. Dah 4 bulan ya, 4 bulan ya kalau mau EBB 4 bulan atau 40 hari lah apa-apa ya. Masya Allah. 40 hari juga. Terus ngapain undang ke sini? Ngapain undang ke sini? 40 hari nggak mau, 4 bulan mau di gereja nggak mau. La ilaha illallah. Ayo, 4 bulan kemudian dah berapa hari saja? Masya Allah. Untuk beli bidadari, mau berapa hari? Ya Allah. Sekarang kita memberi Alphard itu aja sudah habis waktu kita siang dan malam. Untuk beli bidadari ini berapa hari saja? Silakan, yang mendatang silakan. Masya Allah, agama ini wabah di toko. Mau berapa hari saja di toko? Silakan. Kemudian dimusyawarahkan juga yang bulan Surah. Kemudian besok itu tanggal 29 kita akan musyawarah bulanan di markas. Maka nanti malam Selasa tanggal 27 itu Pak, kita keluar 3 hari bareng-bareng. Maka jangan sampai dari kelompok kita ini tidak ada itu yang keluar 3 hari bersama markas. Minimal-minimalnya dari setiap pahala 1 orang. Berarti dari setiap kelompok itu pahalanya paling sedikit 5 orang dari kelompok kita untuk keluar 3 hari. Selamat ya. Ini kedengaran